Ibu serta saudara terkasih yang dalam Tuhan. Suara saya kedengar-dengar jelas ya? Bagus. Oke, terima kasih. Puji nama Tuhan kalau pada hari ini kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi sehat, kita masih diberi waktu begitu untuk kita boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Mungkin sedikit saya mau berbagi pengalaman untuk hari ini. Waktu ketika dihubungi oleh panitia ibadah untuk kami melayani, saya sempat ragu gitu karena beberapa kali panitia ibadah menghubungi saya kalau untuk Zoom itu ada kendala karena rumah kami itu di daerah pasar ya, Pasar Timbul kalau ada yang tahu ya. Jadi di belakang kami lagi ada pembangunan masjid. Jadi hampir 2 tahun ini selalu setiap pagi dari jam 6:30 pagi sampai 10:30 itu mereka kayak minta sumbangan ya untuk pembangunan masjid. Jadi kadang ibadah aja kita pakai speaker biar bisa kedengaran suara pendeta maupun MC dalam kalau kita menjalani online gitu. Kemarin tuh kita panitia ibadah katakan udah kita coba aja gitu. Apakah itu mengganggu atau tidak gitu kan ya, seperti itu. Nah, saya berdoa tuh. Kita berdoa ya. Pak Yohanes, gimana kalau hujan? Kalau hujan tuh biasanya toanya mati gitu kan. Jadi kita bisa melayani tanpa ada gangguan suara-suara lain gitu kan. Tapi tadi pagi kok nggak hujan gitu ya. Sampai biasanya 6:30 tuh udah ada bunyi-bunyinya toanya itu ya. Kok nggak ada suara. Sampai jam 7 apa kesiangan gitu ya. Sampai 7:30 juga nggak ada. Wah, puji nama Tuhan. Sampai Pak Yohanes bilang memang kalau udah hadirat Tuhan tidak ada yang mampu mengalahkannya ya. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk melayani. Biarlah kita mau menyambut semuanya itu dengan penuh kerinduan. Kita mau menguduskan hari Sabat. Amen. Kita mau bersama-sama berbakti kepada Tuhan. Haleluya. Mari saya mengajak setiap kita untuk menundukkan kepala kita. Kita menyatakan syukur kita akan kebaikan Tuhan, akan penyertaannya hari lepas hari. Setiap keadaan kehidupan kita. Entah itu keadaan kita dalam keadaan yang baik atau dalam keadaan kita yang tidak baik. Yakinlah Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Mari nyatakan syukur saudara di hadapan Tuhan. Karena hidup kita adalah milik-Nya. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Mari kita menyatakan kerinduan kita untuk datang menghampiri hadirat Allah, bahwa kita semua, kita memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Pujian kerinduanku datang padamu. Biarlah itu boleh sungguh-sungguh menjadi kerinduan kita saat ini, untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Kerinduanku datang padamu, datang padamu. Allah mulia, kuasa, cinta. Katakan, Kaulah Raja. Kaulah Raja aku dan sahabat sahabatku. Cinta terlanis engkau bagiku. Katakan, ku sembah Kau. Sembah dalam roh dan
darah sedang dalam roh dan kebenaran dan seorang pun juga seperti kau, Yesus. Mari dengan segenap hati kita menyatakan pujian ini sekali lagi. Nyatakan kerinduan kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Kita mau katakan sama-sama. Kerinduanku. Datanglah Allah mulia. Allah mulia. Kuasa cinta. Katakan kaulah Raja. Kaulah Raja. Dia bukan hanya Allah dan Raja kita, tapi dia adalah sahabat kita. Dan sahabat hati kau. Katakan dengan suara kita, ku sembah kau. Sembah kau dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti kau, Yesus. Ku sembah kau. Sembah kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah kau. Sembah kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti kau, Yesus. Katakan tak seorang dua. Tak seorang pun juga seperti kau, Yesus. Sekali lagi kita mau katakan seorang pun jua. Tak seorang pun juga seperti kau, Yesus. Benar Tuhan, tak seorang pun jua seperti Engkau. Allah yang juga sahabat kami. Allah yang mengerti setiap kebutuhan kami. Allah yang mengerti isi hati kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau ya Bapa. Tuhan, di hari Sabat-Mu yang indah ini ya Tuhan. Kami mau datang ya Tuhan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau bersyukur buat segala penyertaan-Mu. Buat segala kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat segalanya ya Bapa. Saat ini kami mau menyerahkan bakti penyembahan kami ya Bapa. Agar sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah Kau mau pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati jaringan internet yang kami gunakan di rumah kami masing-masing, biar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Amin. Kami dapat menikmati hadirat Tuhan, kami dapat menikmati kuasa Tuhan, berkat Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni atas segala dosa kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita masih terus bersuka cita. Ya, kita pasti masih terus mau menyatakan pujian kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan, bahwa kita bersyukur bahwa kita adalah
milik Yesus. Nyanyian pujian nomor 322. Sekarang ku milik Yesus. Mari dengan penuh sukacita kita mengangkat pujian ini sambil bertepuk tangan. Kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi aku. Tuhan Yesus mengasihi aku. Tak ada yang dapat tidak. Yesus berkorban bagi aku. Jangan pilih Yesus. Yesus milikku. Bukan di dunia saja, tapi selamanya. Iya. Hidupku tersesat dalam dosa, Yesus menolong aku yang hina. Ku diangkatnya dari dosa. Sekarang milik sama-sama. Milik Yesus. Yesus pun milikku. Bukan di dunia saja, tapi selamanya. Bersuka karena Tuhan sekarang Yesus milikku. Bukan di dunia saja, tapi selamanya. milik Yesus. Sekarang Yesus milikku. Bukan di dunia saja, selamanya. Bukan di dunia saja, tapi selamanya. Puji nama Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan. Kita diselamatkan dan kita adalah milik Yesus dan Yesus pun milik kita. Amin. Dan bukan di dunia ini saja. Kita pasti mengimani bahwa nanti di rumah kekal kita pun pasti bersama-sama dengan Yesus Kristus. Baik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Stefanus Matimin dengan judul Bagaimana mengalami pembaharuan terus-menerus. Mari kita kata yang subur bukan barang fana, bahwa Engkau telah untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Barang fana, Kau membayar dosaku. Katakan dengan darah yang tiada noda, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku. Katakan oleh segenap kasih, Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. katakan semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia Dan tak berarti
Katakan hidup ini. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Katakan semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Pada Pendeta Stefanus, silakan. Mari kita berdoa, Bapak, Ibu, Saudara. Bapa kami dalam surga, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami bersyukur oleh karena di saat kami datang ke hadirat-Mu, kami menyembah Engkau, kami berbakti kepada Engkau. Engkau masih berkenan untuk berbicara kepada setiap kami melalui firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Kami rindu supaya Roh-Mu yang kudus, yang terus menguasai setiap kami, menerangi kami, memimpin kami, membimbing kami. Bahkan Roh-Mu yang kuduslah yang mengantarkan firman-Mu melalui hamba-Mu pada pagi hari ini untuk kami dengar, untuk kami terima bersama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami dengan penuh ucapan syukur dan sukacita kami menyambut firman-Mu pada saat sekarang ini. Haleluya. Amin. Sekali lagi selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita bersyukur oleh karena Tuhan masih memberi kepada kita kesempatan untuk kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Datang untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini, minggu ini merupakan minggu terakhir di bulan Oktober. Dan dalam khotbah pada pagi hari ini saya memberikan judul firman Tuhan. Ya, saya mencari tempat materi saya. Ya, saya memberi judul khotbah pada pagi hari ini, yaitu bagaimana mengalami pembaharuan terus-menerus. Bagaimana kita sebagai orang yang telah lahir baru, sebagai orang yang telah dijadikan ciptaan baru, oleh karena iman percaya kita kepadanya, kita terus-menerus mengalami pembaharuan dari hari ke hari. Bukan saja kita terdaftar sebagai seorang Kristen, identitas KTP kita tertera kita sebagai seorang Kristen, tetapi bagaimana kehidupan kita, kehidupan saya, kehidupan Bapak, Ibu, Saudara mengalami pembaharuan secara terus-menerus selama Tuhan masih memberi kesempatan kita bernafas,
selama kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bergerak menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, bagaimana kita terus-menerus mengalami pembaharuan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Kolose, ya, dari kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ke-17. Bapak, Ibu, Saudara bisa membuka Alkitab masing-masing dan saya ingin membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ayat 5, Bapak, Ibu, Saudara. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang sekit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Amin. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kitab Kolose ditulis oleh seorang Rasul Paulus yang memiliki latar belakang bagaimana dia mengembangkan sikap, watak, karakter, pola pikir yang berlawanan dengan Kristus. Bahkan dia menjadi seorang yang menentang Kristus, menjadi seorang yang berupaya untuk melawan Kristus dengan
berupaya memenjarakan, menyiksa, bahkan membunuh orang-orang yang hidupnya di jalan Tuhan, yaitu pengikut Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika dia ditangkap oleh Kristus, menjadi seorang pengikut Kristus, menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi seorang pribadi yang telah dijadikan ciptaan baru. Saya merasa orang ini luar biasa. Rasul Paulus adalah orang yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan di dalam tulisannya kepada jemaat yang ada di Korintus ya, di sana ya. Dia berkata bahwa manusia lahiriahku semakin merosot, tetapi manusia batiniahku diperbarui dari hari ke hari. Manusia batiniahku, Bapak Ibu Saudara, kalau yang diperbarui itu manusia batiniahnya, ya batinnya, itu akan tercermin di dalam sikap dan perilaku langkah gerak hidupnya. Karena yang diperbarui adalah hatinya, yang diperbarui adalah batinnya, yang diperbarui adalah jiwanya, yang diperbarui adalah pikirannya. Dan itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana caranya? Lalu bagaimana caranya? Saya dan saudara sebagai ciptaan baru, sebagai orang yang telah diperbarui, dijadikan manusia baru oleh karena iman percaya kita mengalami pembaruan itu terus-menerus. Bagaimana caranya? Melalui firman Tuhan yang kita baca. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 17. Saya ingin menyampaikan 2 hal saja. Sesungguhnya banyak kalau kita gali nanti lain waktu. Saya ingin menyampaikan 2 hal, 2 kunci bagaimana saya dan ibu bapak saudara, anak-anak mengalami pembaharuan hidup secara terus-menerus. Ya, mengalami pembaharuan hidup secara terus-menerus. Yang pertama, saudara, mencari perkara yang di surga. Yang pertama adalah mencari perkara-perkara yang di surga. Kolose 3 ayat 1 berkata, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dikatakan karena itu kalau kamu dibangkitkan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, karena itu kalau kamu dihidupkan bersama dengan Kristus. Ya, dihidupkan. Kita dihidupkan, kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Firman Tuhan berkata, carilah perkara yang di atas. Ya, carilah perkara yang di atas. Kata carilah, Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Yunani, yang dimaksud dengan kata carilah adalah berusaha mendapat. Ya, berusaha mendapat, menginginkan. Carilah perkara-perkara yang di atas, harus menjadi tekad kita. Harus kita usahakan, Bapak Ibu Saudara. Kita harus berusaha. Paulus pernah berkata, aku berlari-lari. Ya, aku berlari-lari. Tidak berpangku tangan. Tidak, ya santai-santai saja. Tetapi kata carilah, Bapak Ibu Saudara, berusaha untuk mendapatkan perkara-perkara yang di atas. Menginginkan dengan hasrat yang tinggi untuk perkara-perkara yang di atas. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini menunjuk kepada adanya aktivitas. Ya, adanya sebuah kegiatan.
yang memang harus kita usahakan. Ya, yang harus kita usahakan. Tidak bisa sesuatu itu, perkara-perkara yang di atas itu datang sendirian. Kita harus upayakan, Bapak Ibu Saudara. Kita harus usahakan dengan kerja keras, ya. Tadi saya ngutip pernyataan Paulus, berlari-lari, aku berlari-lari, tidak jalan santai, ya, atau bahkan tidak duduk-duduk berpangku tangan, enggak, tetapi berlari-lari untuk mendapatkan perkara-perkara surgawi. Bapak Ibu Saudara, karena kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Karena saya dan Ibu Bapak, saudara-saudara yang sudah dijadikan manusia baru, itu berarti kita dibangkitkan, kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Maka hal-hal yang di surga itulah yang harus kita usahakan untuk kita mendapatkan. Hal-hal yang di surga itulah yang harus kita usahakan untuk kita mendapatkan. Dan karena kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka surga harus menjadi apa? Sasaran hidup. Sasaran setiap gerak langkah hidup kita. Surga harus menjadi apa ya? Menjadi sasaran, menjadi tujuan. Menjadi tujuan dari setiap nafas hidup kita, setiap pergerakan kehidupan kita. Ya, bukan saja kita mengupayakan hanya pada saat-saat di mana kita berkumpul dengan sebuah komunitas Kristen. Tetapi di luar itu kita harus tetap, karena bicara gerak langkah kehidupan kita, surga harus menjadi tujuan. Surga harus menjadi sasaran bagi kita. Ya, tadi saya sampaikan bahwa dalam terjemahan lain bahasa Indonesia sehari-hari, kalian sudah dihidupkan kembali bersama-sama Kristus. Ya, bersama-sama Kristus dihidupkan. Kita tidak mati, kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Sebab itu haruslah, ini kata haruslah, bahkan bukan sekedar kata harus, tetapi haruslah. Ini ada penekanan, ini hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib, Saudara. Orang-orang yang telah dihidupkan bersama-sama dengan Kristus, itu hukumnya wajib. Kita semua, kalian berusaha untuk mendapat hal-hal yang di surga, di mana Kristus memerintah bersama dengan Allah. Nah, Ibu Bapak Saudara, anak-anak, kita sudah dihidupkan kembali bersama-sama dengan Kristus. Maka yang menjadi perkenanan Kristus, maka yang menjadi perkenanan Allah, itulah yang harus kita usahakan. Itulah yang harus terus kita perjuangkan. Itulah yang harus kita kerjakan dengan keras. Itulah yang harus kita wujudkan dalam berlari-lari hal-hal yang menjadi perkenanan Kristus. Karena di surga, ya Bapak Ibu Saudara, itulah sesuatu yang berkenan kepada Allah, ya, yang berkenan kepada Allah, itulah yang harus kita kejar. Itulah yang harus kita usahakan. Itulah yang harus kita berlari-lari supaya apa yang menjadi gerak langkah kehidupan kita itu menjadi perkenanan Allah. Ya. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah cara kita bekerja, apakah cara kita berusaha itu berkenan kepada Allah yang di surga? Ya, apakah cara kita bekerja, ya, sebagai seorang profesional, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang apa saja dalam profesi kita masing-masing, berkenan kepada Allah? Cara yang kita gunakan, cara yang kita gunakan, apakah itu berkenan kepada Tuhan, kepada Allah yang di surga? Apakah cara untuk meraih keberuntungan? Apakah cara untuk meraih prestasi? Apakah cara untuk meraih jabatan itu berkenan kepada Allah? Ya, jabatan itu Allah tidak alergi, Bapak Ibu Saudara, tetapi cara.
Allah rindu supaya ya kita ini diciptakan bukan untuk menjadi ekor tetapi menjadi kepala, menggambarkan bahwa memang prestasi itu sesungguhnya Allah rindukan terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Hanya masalahnya cara yang kita peroleh, cara yang kita lakukan untuk meraih itu, untuk memperoleh keberuntungan, untuk mendapatkan prestasi, untuk mendapatkan jabatan itu apa berkenan kepada Allah, itu yang harus kita upayakan, harus kita pikirkan benar-benar supaya cara itu berkenan kepada Allah, Bapak Ibu Saudara. Dunia memang membuka kesempatan luas dengan menggunakan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya mendengar bahwa seseorang ketika ingin meraih prestasi nilai yang tinggi, ada jalan, ada cara. Ya, tidak perlu belajar keras, ya, tidak perlu seorang pelajar itu tekun belajar. Ya. Ada soal dan jawaban yang katanya bisa ditembus. Bahkan dulu itu di tingkat SMP, SMA saja untuk mendapatkan keberuntungan bisa dikerjakan itu. Seorang guru, seorang pendidik. Ya. Nah, cara Bapak Ibu ini bicara cara. Jadi carilah perkara-perkara yang di atas, itu adalah mencari sesuatu yang diperkenan oleh Allah ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Apakah cara untuk memperoleh keberuntungan itu berkenan kepada Allah? Tentu kita masari narkoba itu bukan cara yang diperkenan oleh Tuhan. Ya. Nah, orang-orang Kristen, orang-orang percaya harus memikirkan itu, harus bekerja keras itu. Artinya jangan sampai cara yang demikian kita kerjakan, yaitu meraup keuntungan sebesar-besarnya, ya kan? Dengan cara yang mudah. Ya, jabatan demikian juga banyak yang ditawarkan. Mau berapa? Wani piro. Ya, wani piro, dan banyak orang Kristen yang terjebak di situ karena ingin meraih jabatan. Ya, padahal itu cara yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Jadi, mari kita mencari cara-cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ya kita ini orang Kristen, orang percaya masih ya biasa saja melakukan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan merasa tidak ada persoalan, merasa biasa-biasa saja, ya merasa biasa-biasa saja ya untuk memperoleh keberuntungan, prestasi maupun jabatan, ya disembunyikan dari yang lain, padahal Tuhan melihat dengan jelas apa yang dilakukan oleh kita. Ini harus menjadi peringatan dan perenungan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi jangan merasa oleh karena orang tidak tahu lalu saudara bisa melakukan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari cari cara-cara yang berkenan di hadapan Tuhan, cara-cara surgawi. Ya, cara-cara surgawi itu yang harus kita cari. Masalah prestasi itu Tuhan yang menentukan. Yaitu masalah jabatan itu Tuhan yang menentukan. Ya, masalah keberuntungan itu rezeki yang bagi Tuhan. Saya pernah melihatkan kita betul ya di sebuah komunitas usaha begitu, lalu usahanya sama. Lalu kok sampai hari ini masih bertahan. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan keberuntungan, Tuhan yang mengirimkan pembeli dan lain sebagainya. Itu yang harus kita yakini, Bapak Ibu Saudara, ya. Sehingga kita menggunakan cara-cara yang berkenan, cara-cara surgawi. Kita tidak terobos sana, tidak terobos sini dalam rangka memperoleh keberuntungan, prestasi dan jabatan, ya, dan jabatan. Lalu yang kedua, ya, bagaimana kita mengalami pembaruan dari hari ke hari, mengarahkan pikiran kita kepada perkara-perkara yang di atas, yaitu di surga. Tadi pikirkanlah, lalu sekarang mengarahkan, ya, pikirkanlah, lalu yang kedua mengarahkan. Kolose 3:2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan
Yang pertama carilah ya tadi ya, carilah. Yang kedua pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mengarahkan pikiran kita kepada perkara-perkara yang di surga. Kata pikirkanlah, Bapak Ibu Saudara, proneo, ya. Jadi kata pikirkanlah itu proneo, yang berarti memikirkan, mempunyai pikiran dan bersikap. Jadi memikirkan, kemudian mempunyai pikiran dan bersikap. Sebagai orang yang telah dihidupkan bersama-sama dengan Kristus, maka kita harus memikirkan dan mempunyai pikiran yang kita arahkan kepada perkara-perkara yang di surga. Jadi yang ada dalam pikiran kita, ya, yang ada dalam pikiran kita adalah perkara-perkara surgawi. Bapak Ibu Saudara, hati kita akan terus diperbaharui, hidup kita akan terus diperbaharui oleh karena kita mengarahkan pikiran kita kepada perkara yang di surga. Kita memiliki pikiran, mempunyai pikiran. Apa yang ada dalam pikiran kita bukan perkara-perkara duniawi, tetapi perkara-perkara yang di surga, yang di surga. Mari bertanya dalam diri kita. Pikiran kita sehari-hari lebih condong kemana? Ya. Pikiran kita sehari-hari lebih condong kemana? Atau bahkan prioritasnya lebih tinggi mana? Lebih tinggi mana? Bapak Ibu Saudara, kita harus mempunyai pikiran yang kita arahkan kepada perkara-perkara surgawi. Kita harus memikirkan terus-menerus. Sebagai orang yang telah dihidupkan bersama dengan Kristus, maka kita harus punya sikap. Ya, kita harus bersikap. Kita harus bersikap tegas bahwa perkara-perkara yang di surga merupakan hal utama dan terutama dalam hidup kita. Ya. Jadi sebagai orang yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, sebagai orang yang telah dihidupkan bersama dengan Kristus, maka kita harus bersikap bahwa perkara-perkara yang di surga itu merupakan hal yang utama dan terutama dalam hidup kita. Ya, dalam hidup kita. Apa yang kita pikirkan? Bagaimana sikap kita tentang hari Minggu? Ya. Bagaimana sikap kita terhadap anak-anak kita, terhadap cucu kita untuk hal-hal rohani? Ya, wah kasihan deh. Mereka dari Senin sampai Sabtu sudah belajar, sudah les ini, les itu. Minggu biar bangun siang. Saudara, bagaimana? Kita harus bersikap tegas ya. Ya, bukan kasar. Ya, bukan kasar, tapi bersikap tegas untuk perkara-perkara rohani, baik terhadap diri kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, cucu kita, dan ya, diri kita harus betul-betul memiliki sikap yang tegas terhadap perkara-perkara rohani, bahwa itu sebagai hal yang utama dan terutama. Ya, bahwa itu merupakan hal yang utama dan terutama dalam kehidupan kita. Ya, dalam kehidupan kita. Mengarahkan pikiran kita kepada perkara-perkara surgawi berarti kita suka merenungkan firman Tuhan dan siang dan malam. Ya, kita suka. Kita seneng nih merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita seneng nih dengar khotbah. Ya, kita senang nih mendengar lagu-lagu rohani. Apa yang kita dengar? Lagu metal?
lagu goyang reggae. Kalau mendengar lagu rohani langsung cepat-cepat dikecilkan, bahkan dimatikan, ganti lagu yang lain. Orang-orang muda hati-hati. Ya, kita semua sesungguhnya. Apakah merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu menjadi kesukaan kita? Ya, menjadi kesukaan kita. Itu wujud di mana kita mengarahkan pikiran kita kepada perkara-perkara surgawi. Mengarahkan pikiran kita kepada perkara-perkara surgawi berarti kita suka bersekutu secara pribadi, bersaat teduh secara pribadi, berdoa secara pribadi dengan Tuhan, kepada Tuhan secara pribadi. Tetapi juga suka bersekutu dan beribadah bersama-sama. Ya, Bapak Ibu Saudara, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh sementara orang. Ya. Jadi mengarahkan pikiran kita kepada perkara-perkara surgawi, maka bersekutu secara pribadi, beribadah bersama-sama menjadi sebuah prioritas. Kita harus bersikap tegas. Ya, kita harus bersikap tegas bahwa ini adalah hal yang utama dan terutama dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kita. Jangan merasa, wah biasa saja, kalaupun nggak pergi ke gereja, nggak beribadah, nggak bersekutu dengan teman-teman, hal-hal yang biasa saja. Mestinya dia harus beri prioritas. Mari, apa itu ya, ngoprak-ngoprak, apa itu ngoprak-ngoprak. Mari kita mendorong, mari kita membawa anak-anak kita, keluarga kita, untuk punya sikap yang tegas terhadap bagaimana kita suka bersekutu secara pribadi dan beribadah bersama-sama. Ya, dan beribadah bersama-sama. Mengarahkan pikiran kita kepada perkara-perkara surgawi berarti suka melayani Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara, anak-anak, mari kita suka melayani Tuhan. Ketika saudara dipercaya melayani apapun, dan ketika orang mempercayakan sebuah pelayanan, itu menjadi sebuah kesempatan kita mengucap syukur kepada Allah. Jangan sampai berkata, aku enggak mau. Saudara, ini kesempatan, ini kemurahan. Saya menyampaikan renungan firman Tuhan sebagai pengantar rapat panitia perancang gereja kemarin. Dalam penyusunan program dan anggaran, saya mengutip dari pernyataan Paulus 2 Korintus 4 ayat yang pertama, ya. Dikatakan di sana, pelayanan ini aku terima oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan. Jadi, Bapak Ibu Saudara, ketika orang lain mempercaya pelayanan kita itu, kepada kita itu, orang itu melihat bahwa kita bisa sesungguhnya. Jadi jangan berkata enggak. Jangan berkata enggak mau. Itu kesempatan, itu luar biasa. Hak istimewa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mengarahkan pikiran kita kepada perkara-perkara surgawi. Berarti kita suka melayani Tuhan. Ya, kita suka melayani Tuhan. Ya, kita suka melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang selama ini kadang-kadang atau punya kebiasaan menolak pelayanan, berakhir dari pernyataan itu, sikap itu. Mari melayani. Apapun. Ya, mari melayani apapun yang dipercayakan kepada kita. Karena itu bukti bahwa kita bersikap tegas terhadap perkara-perkara surgawi. Kita mengarahkan pikiran kita kepada perkara-perkara surgawi. Ya. Mengarahkan pikiran kita kepada perkara-perkara surgawi berarti kita mematikan keinginan-keinginan duniawi yang merongrong diri kita seperti terdapat di dalam ayat yang ke-5. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Bapak Ibu Saudara, matikanlah keinginan-keinginan duniawi.
Karena itu hanya akan mendatangkan murka Tuhan. Ya, itu hanya akan mendatangkan murka Tuhan. Mengarahkan pikiran kepada perkara-perkara surgawi. Berarti ajaran-ajaran Kristus, firman Tuhan yang penuh berkat itu meresap, Bapak Ibu Saudara, meresap ke dalam hati kita. Ya, meresap ke dalam hati kita. Tidak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tetapi meresap. Jadi begitu kita dengar dari dua telinga kita, masuk ke dalam hati, meresap, tertanam, mengakar, bertumbuh di dalam hati kita dan berbuah, mengeluarkan buah. Ya, meresap ke dalam hati kita dan kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat 16 Bapak Ibu Saudara. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Perkataan Kristus Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Firman Tuhan yang penuh berkat itu meresap. Ya, meresap. Berkat, bicara berkat bukan hanya keberuntungan, tapi bicara berkat itu bagaimana firman Tuhan memperbaiki kita, ya, menyatakan selalu memperbaiki kita, mendidik kita. Itu meresap. Jadi firman Tuhan yang kita dengar itu kita tidak sakit hati ya Saudara. Tidak sakit hati, tetapi kita mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Itu meresap. Lalu apa kita melakukan dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, ya, dalam kehidupan kita sehari. Itu wujud bahwa kita mengarahkan pikiran kita kepada perkara-perkara surgawi. Bagaimana kita mengalami pembaharuan terus-menerus? Maukah kita? Apakah itu menjadi sebuah kerinduan kita? Di mana kita mengalami pembaharuan terus. Manusia batiniah kita diperbarui dari hari ke hari. Carilah perkara-perkara yang di surga. Arahkanlah pikiranmu kepada perkara-perkara yang di surga. Tuhan memberkati. Tuhan memampukan. Tuhan menolong kita menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Doa saya, dan inilah yang dikerjakan oleh Tuhan buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari tunduk kepala Bapak Ibu Saudara. Silakan mengambil waktu sejenak untuk berdiam diri secara pribadi. Entah itu ketika saudara sendirian di rumah, entah itu ketika Bapak Ibu Saudara bersama anggota keluarga, silakan bersaat teduh, berdiam diri di hadapan Tuhan yang telah menjadikan kita ciptaan baru. Berdiam diri secara pribadi. Renungkan firman Tuhan. Apa yang selama ini kita cari? Apakah mencari Tuhan itu menjadi prioritas kehidupan kita? Apakah mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan itu menjadi prioritas hidup kita? Atau kita sibuk dengan perkara-perkara duniawi, sampai tidak ada kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, sampai tidak ada kesempatan untuk bersaat teduh secara pribadi, sampai tidak ada kesempatan untuk bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman kita, sampai tidak ada kesempatan bagi kita untuk beribadah. Ya. 7 hari itu kita sibuk dengan perkara-perkara yang ada di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana manusia batin kita diperbarui? Wong pikiran kita yang kita cari bukan Tuhan,
Yang kita cari bukan perkara-perkara yang diperkenan oleh Tuhan. Yang kita pikirkan bukan hal-hal yang ada di surga. Bagaimana manusia batiniah kita diperbarui? Bapak, Ibu, Saudara, mari kita tunduk kepala Tuhan. Betapa kasih-Mu itu luar biasa. Selalu mengingatkan saya, menegur saya, menasehati saya. Supaya saya menjadi pribadi-pribadi yang terus diperbaharui. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami menyerahkan hidup kami, supaya kami terus-menerus diperbaharui oleh Engkau. Kami mau mencari perkara-perkara surgawi dan itu menjadi prioritas. Itu menjadi utama dan yang terutama dalam kehidupan kami. Kami mau mengarahkan pikiran kami kepada perkara-perkara surgawi. Sehingga kami punya kesempatan untuk dengan tekun merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kami memiliki persekutuan pribadi yang baik dengan Tuhan. Kami memiliki persekutuan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami. Kami mau melayani Tuhan dengan karunia, talenta, kesempatan yang Tuhan beri, kepercayaan yang Tuhan beri buat kami. Kami mau melayani Engkau. Tuhan ampuni kalau selama ini fokus kami bukan perkara-perkara surgawi. Ampuni kami dan bawa kami kepada perkenanan Tuhan. Sehingga hidup kami diperbarui dari hari ke hari. Meteraikan firman-Mu, mampukan kami melakukan dalam hidup kami dari hari ke hari. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama meresponi firman Tuhan dengan pujian Aku Bertekad. Pak Yohanes dan Bu Wawa akan menolong kita untuk menyanyikan responsif ini, dan mari kita menyanyi, ya. Mari kita menyanyi. Jangan berdiam diri di rumah. Ya, jangan berdiam diri di rumah. Mari kita ikut menyanyi, bahkan memang kita menyanyi, kita memuji Tuhan. Ini menjadi tekad kita. Ya, aku bertekad. Silakan Bu Wawa dan Pak Yohanes. Aku bertekad Takkan menjauhi bujukan dunia. hanya Tuhanlah yang memberikan apa yang terindah. Sekarang hari datang dengan senang. Yesus mahamu yang sekarang Aku bertekad. Aku bertekad, Kristus ku terima, dosaku tinggalkan. Tuhanlah jalan dan kebenaran serta kehidupan. Kristus turun Dalam tiap langkahku, sabda perintahnya ku junjung tinggi. sekarang aku datang. Bebas dan tenang, Yesus Maha Mulia, sekarang ku datang.
Jadi umatnya ku buang dosaku. Lawan walau menahan, aku terus maju. Aku bertekad agar kawanku ikut kata sekarang. Firman mengajar, roh yang memimpin sampai ke surga terang. Ragu datangku bebas dan senang. Tuhan Maha Mulia, sekarang ku datang. Ku datang, ku bebas dan senang. Yesus Maha Mulia, Baik, biarlah ini boleh menjadi komitmen kita, tekad kita, bahwa kita akan rindu senantiasa diperbaharui terus-menerus. Mari kita mau mencari dan mengarahkan pikiran kita pada perkara-perkara surgawi. Baik, saat ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persepuluhan, persembahan, maupun ucapan syukur kita yang lain. Panggilan memberi diambil dari Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa, Bapak, Ibu, dan sekalian. Bapa kami surga, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pagi ini. Kami meyakini Tuhan bahwa ini semua oleh karena perbuatan besar Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan, kami ingin membawa syukur kami kepada Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan kami dan ucapan syukur kami yang lain kepada Tuhan. Berkati supaya apa yang kami bawa, apa yang kami sampaikan kepada Tuhan, Tuhan yang akan menyatakan kemurahan dan berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus setiap kami yang sudah memberi, biar kami boleh memberi dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan setiap apa yang kami beri memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita memberi kepada Tuhan, baik bisa langsung ke gereja maupun melalui transfer ke rekening gereja, dan bersukacita saat kita pun akan memuji Tuhan. Persembahan hati. Katakan pada Kristus yang patut hatiku jahat dan curang, apa Tuhan berkenan, meski hatimu berdosa, Kristus mau membersihkan hati benci, hendak kau bersembunyi hati sembahan, tapi hatiku itu yang persembahan yang
Baik, saat ini kami ingin mengucap syukur serta turut bersuka cita atas teman-teman kita, saudara kita yang ini dirapel ya, minggu lalu dan minggu ini yang berulang tahun maupun yang berulang tahun pernikahan. Ada beberapa saudara kita yang berulang tahun. Yang pertama ada saudara Ratson Febriananta, tanggal 21 Februari. Tadi saya sempat lihat ada. Happy birthday Ratson. Ada Ibu Hartini atau Ibu Joko Pratomo, tanggal 23 Februari. Happy birthday Ibu Joko, Bu Hartini. Happy birthday, Bu Joko. Lalu ada Ibu Setiem, tanggal 25 Februari. Tadi juga saya lihat ada. Happy birthday, Happy birthday Bu Setiem. Lalu ada saudara Febri Nalistiawan, tanggal 26 Februari. Dan saudara Ivan Ferdian, 26 Februari. Titip salam sama Bu Esther ya Bu, untuk Febri. Ivan juga titip salam sama Bu Yeni. Ya, Ivan ada jauh di Kalimantan ya. Terus hari ini tepat yang berulang tahun ada Pak Ferdianto. Happy birthday Pak Ferdi. Pak Ferdi. Lalu ada saudari Febianti, tanggal 1 Maret. Ada Yanti ya. Happy birthday Yanti. Bapak Ciafamin dan Ibu Inggawati Wijoyo, tanggal 3 Maret. Happy birthday. Yang mungkin tidak ada bersama-sama dengan kita. Lalu yang berulang tahun pernikahan, anniversary, wedding anniversary, ada Bapak Ibu Martinus Joko Santoso, 2 Maret yang ke-8, serta Bapak Ibu Ciafamin pada tanggal 3 Maret yang ke-39. Yuk kita memberikan aplaus ya kepada teman-teman kita, saudara kita yang berulang tahun pernikahan, berulang tahun maupun yang berulang tahun pernikahan. Mari kita nyatakan syukur dan sukacita kita buat teman-teman kita yang berulang tahun. Kita mau angkat pujian selamat ulang tahun. Sambung dengan panjang. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kami setia pada Yesus. Anda derajat kami. Ucap syukur. Kami mengucap syukur. Tuhan telah pimpin langkah untuk teman selamat ulang tahun Yang umurnya panjang. panjang Panjang umurnya Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Ya, selamat berulang tahun Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang minggu kemarin dan minggu ini berulang tahun, sehat, umur panjang dan terus menjadi berkat, terus tambah setia kepada Tuhan, ya kepada Tuhan. Kiranya terus Tuhan menyertai. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya bersama-sama dengan anggota panitia perancang gereja menyampaikan ucapan terima kasih karena Bapak Ibu Saudara telah mendoakan kami sepanjang hari kemarin rapat ya. Kami mulai jam 8:30, tetapi rapatnya dimulai jam 9 sampai mungkin hampir jam 4:30 atau jam 5 sore. Ya, jadi terima kasih doanya, dan berkaitan dengan itu Bapak Ibu Saudara, hari ini usulan program dan anggaran dari PPG periode Maret 2022 sampai Februari 2023 akan di-share di grup. Silahkan Bapak Ibu Saudara membuka, memperhatikan, membaca, dan kalau memang ada usulan-usulan bisa disampaikan kepada saya maupun panitia keuangan. Di panitia keuangan ada Ibu Rohni, ada Pak Ferdianto, ada Ibu Febi, ada Ika Pardede, lalu ada Devrina, ya ada Devrina. Bapak Ibu bisa
WA, bisa telepon, dan kalau memang ada perubahan atau usulan apapun, yang pertama. Jadi kami akan mintakan pengesahan kepada Bapak Ibu Saudara dalam ibadah Minggu tanggal 6 Maret 2022. Jadi minggu depan, ya minggu depan. Jadi akan Bapak Ibu diberi kesempatan untuk memperhatikan usulan itu ketika sudah di-share di grup jemaat, dan akan dimintakan pengesahannya dalam ibadah Minggu tanggal 6 Maret 2022. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya juga ingin mengulang pemberitahuan kepada kita semua bahwa mulai Minggu 6 Maret 2022 akan dimulai lagi ibadah pagi 1 dan pagi 2. Ya, ibadah pagi 1 dan pagi 2 dengan tatap muka terbatas di ruang gedung gereja. Jadi minggu depan pagi 1 itu tetap jam 6, itu dibuka kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara hadir terbatas. Nanti Ibu Sebastiana, Ibu Kurniawati, dan juga Bapak Chandra akan menyiapkan form pendaftaran link. Ya, jadi untuk jam 6 itu hanya satu saja, jadi tatap muka terbatas. Ya, lalu kebaktian pagi 2 seperti juga sudah saya informasikan akan dimulai jam 9.30 menit. Ya, jadi tidak lagi jam 9 besok Minggu, tetapi jam 9.30 menit, Bapak Ibu Saudara, supaya ada persiapan dari tim multimedia, tetapi juga sekolah Minggu mungkin ada tambahan waktu 10 menit, ya. 10 menit supaya diskusinya bisa lebih agak panjang, tetapi jangan lebih dari jam 9, nanti sama aja. Nanti dimundurkan lagi sekolah Minggu, ya. Jadi mohon Bapak Ibu ingat itu. Jadi minggu depan jam 6 pagi dibuka, akan di-share link kita, link pendaftaran terbatas di level 3. Kita sesuai dengan keputusan pemerintah, ya. Jadi kita mengikuti keputusan pemerintah. Lalu pagi 2 dimulai jam 9.30 menit. Itu secara online dan juga tatap muka terbatas. Nanti juga akan di-share link. Jadi Bapak Ibu bisa memilih itu nanti, ya. Pagi 1 jam 6, pagi 2 jam 9.30, ya, jam 9.30. Saya kira itu apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk mendapatkan perhatian kita semua, ya. Kita terus berdoa supaya Tuhan menolong pandemi segera selesai dan kita bisa bertatap muka secara full seperti dulu, ya, seperti dulu. Jadi kita rindu, wah, itu suasana yang pasti menghangatkan kita untuk dapat bertatap muka secara full, ya. Jadi silahkan Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti prokes dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Oh ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa saya share berita duka lalu saya masukkan Pendeta Raymond Latuperisa. Ibu Sum Latuperisa itu adalah istri dari pendeta Bapak Peter Latuperisa yang adalah termasuk pemula, ya, gereja kita, ya, gereja Cengkareng Indah bersama tim waktu itu, ya. Jadi pagi ini jam setengah 10, antara setengah 10 sampai jam 11 dikebumikan di Tegalalur, ya, Tegalalur. Jadi Pendeta Raymond Latuperisa itu adalah salah satu anaknya yang melayani di Bandung, ya, di Bandung. Itu saja, supaya ini siapa ya kok karena nggak kenal gitu kan. Lalu saya ingin memberitahu kepada pasti Bapak Ibu yang lama-lama sangat mengenal, yang seangkatan Pendeta Raymond sangat mengenal keluarga ini, ya, keluarga ini. Kita mendoakan supaya Tuhan memberikan penghiburan kekuatan. Jadi memang dikuburkan
secara COVID ya, gitu. Baik, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena kesempatan yang baik yang Tuhan beri buat kami untuk bersama-sama beribadah, menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa supaya apa yang kami lakukan dalam penyembahan bakti kami menyukakan hati Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat rohani yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih oleh karena pengajaran, peneguhan, penguatan firman Tuhan yang Tuhan berikan buat kami. Biarlah kami bukan saja mendengar, tetapi kami melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Berkat-Mu turun menyertai seluruh jemaat Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah, dan siapapun yang pagi ini bergabung bersama-sama. Tuhan memberkati mereka semua dengan kesehatan, Tuhan memberkati dalam kehidupan pribadi masa depan, Tuhan memberkati keluarga rumah tangga mereka masing-masing, Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha mereka, Tuhan memberkati mereka yang sekolah, mereka yang kuliah. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, saudara seiman kami, jemaat Tuhan, siapapun mereka, Tuhan terus menjamah dan memberi kekuatan iman, dan terus berserah kepada Tuhan, dan memohon dengan tekun supaya Tuhan yang memberikan mujizat kesembuhan. Berdoa untuk Pak David Naryono yang ada masalah prostat, kiranya Tuhan juga yang menjamah dan menyembuhkan Pak David Naryono dengan kesehatan. Berdoa untuk keluarga besar dari Oma Sum Latu Perisa, Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Engkau telah memanggil pulang untuk bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu, Oma Sum. Tuhan, sekali lagi doa kami untuk anak-anak cucu, Tuhan memberkati keluarga besar, Tuhan memberkati dengan kekuatan dan penghiburan. Berkati bangsa kami Tuhan, kami rindu bersama terus tengadah kepada Engkau, supaya virus corona segera berakhir, dan biarlah kami terus dapat beraktivitas secara baik, bahkan ketika masih ada kami dengan tertib, dengan disiplin, menerapkan protokol kesehatan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati berbagai pergumulan bersama gereja Tuhan, memberkati pergumulan keluarga dan pribadi, Engkau memberikan jalan keluar terbaik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Seru doa kami, ucapan syukur kami, penyembahan bakti kami mau menyerahkan sepenuhnya di dalam Yesus Kristus, dan kami mengakhiri dengan ucapan syukur dan permohonan berkat. Ibu Bapak Saudara, terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, berkat damai sejahtera, kasih karunia dan penyertaan yang terus diberikan kepada kita semua dari hari ke hari, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita terbaik. Ya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Anak-anak, Tuhan berkati orang-orang muda, remaja, dan kita semua, Bapak Ibu, terus mengandalkan Tuhan, terus bergantung kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Di sini Pendeta, makasih Kojo. Terima kasih Pak Tova.